Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Hukum cadar 159. Pertanyaan: sampai manakah batas aurat laki-laki dan wanita? Jawab: batas aurat yang wajib ditutupi laki-laki adalah dari pusat hingga lututnya. Sedangkan wanita, sesungguhnya adalah seluruh tubuhnya, selain wajah dan telapak tangan. Ingat, telapak tangan, bukan keseluruhan tangan. Namun wanita yang menutupi wajahnya bukanlah sesuatu yang aneh di zaman kenabian. Karena hal itu dilakukan oleh para istri Rasulullah dan dilakukan oleh sebahagian sahabiah, wanita-wanita di zaman Rasulullah. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh merendahkan wanita yang menutupi wajahnya dan tidak boleh menganggapnya berlebihan. Ini tolong diingat. Dalil-dalil yang disebutkan para ulama tentang wajibnya cadar itu begitu kuat, dan telah banyak para ulama yang menuliskan dalam beberapa karyanya tentang kewajiban itu. Ini menunjukkan kewajiban wanita untuk berhijab, menutupi diri dari laki-laki, dan berjilbab serta menutupi perhiasannya secara umum benar adanya. Yang perlu dimengerti, dihayati dan diperhatikan adalah memakai cadar jauh lebih selamat daripada meninggalkannya. Wallahu a'lam. Namun dalil-dalil yang disebutkan para ulama tentang tidak wajibnya cadar juga begitu kuat, menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat yang wajib ditutupi. Dengan demikian, memakai cadar bukanlah hukum yang kati, tetapi masih di dalam khilafiyah ulama. Saya sebagai penulis lebih suka menempatkan cadar itu pada sunatnya, bukan pada wajibnya. Namun penulis juga lebih menyukai cadar, karena memakai cadar itu jauh lebih terjaga ketimbang meninggalkannya. Dengan demikian selamatlah ulama yang istrinya bercadar, jika dia berbicara dan memandang wajah wanita lain dalam tanda petik. Tolong diingat, kalau tidak tentu akan menimbulkan beberapa kerancuan, diantaranya adalah 1. Seluruh ulama yang istrinya tidak bercadar, berarti ia telah membiarkan kemungkaran besar terjadi dalam keluarganya. 2. Memandang wajah dan telapak tangan wanita untuk dinikahi adalah haram, karena wajah wanita itu adalah aurat yang wajib ditutupi. Padahal FQ membolehkannya. Dalam kaul azhar dari ulama mutaakhirin mengatakan wajib hukumnya bercadar, sedangkan kaul yang zahir mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang longgar. Bukan celana short yang di atasnya nampak dot, dan bukan juga pakaian ketat, dan bukan pula bentuk jilbab yang dibelit ke leher. Tetapi kerudung yang terbuka ke bawah menutupi sampai melewati batas dadanya, seperti jilbab besar sekarang ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita temukan beberapa ayat mengenai pakaian yang penyebutannya secara terpisah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah menjelaskan pakaian-pakaian ini secara umum saja. Allah berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." Al-A'raf 26. Dalam ayat ini, Allah jelaskan secara umum bahwa seluruh anak Adam mesti menutupi auratnya, baik laki-laki ataupun wanita. Maka dengan ayat ini, pemerintah yang muslim wajib menetapkan kepada seluruh rakyatnya untuk menutupi auratnya walaupun ia kafir. Wallahu a'lam. Dalam keterangan ayat di atas ini, tidak ada penjelasan bentuk pakaian yang wajib dikenakan seseorang. Apakah bentuk pakaian Superman,
Sudah memadai atau tidak, itu tidak ada keterangannya. Yang penting, menutup aurat. Keadaan ini menjadi sama antara wanita mukmin dengan wanita lainnya. Kemudian kita temukan penghususannya, yaitu wajibnya wanita mukmin untuk berjilbab. Allah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. An-Nur 31. Dalam ayat ini baru ada peraturan bahwa wanita mukmin wajib memakai himar, yaitu kerudung yang menutupi kepala sampai dada mereka. Dengan pemaduan dua ayat ini, maka seorang wanita wajiblah ia memakai kerudung jilbab besar yang sampai menutupi wilayah dada mereka, bukan jilbab gaul yang pendek, apalagi yang dibelit ke leher. Maka bolehlah wanita memakai celana jeans ketat asalkan memakai jilbab besar. Karena dalam ayat ini sudah dijelaskan bentuk jilbab, tapi belum ada penjelasan baju mereka. Dengan demikian wanita berkerudung seperti ini, tentu sangat tidak cocok, jika pakaian luarnya asal-asalan saja. Coba bayangkan, jika wanita memakai baju ketat dan celana jeans, lalu memakai jilbab panjang. Ini agak sedikit aneh. Nah, keadaan wanita muslimat yang seperti ini belumlah yang sesungguhnya. Lalu Allah sempurnakan dengan turunnya ayat. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. Dalam ayat ini, terdapat kata jilbab. Apakah arti dari jilbab itu? Kata jilbab menurut Kamus Bahasa Arab adalah baju kurung, bukan penutup kepala. Nah, penutup kepala itu disebut himar. Dalam bahasa Arab, himar artinya jilbab panjang, lihat dalam surat An-Nur ayat 31, sedangkan jilbab artinya baju kurung, bukan jilbab seperti jilbab kita sekarang ini. Al-Ahzab 59. Perbedaan pemakaiannya. Baju kurung, jilbab dalam sebutan ayat itu setinggi-tingginya adalah leher, sedangkan sebawah-bawahnya adalah kaki. Jadi memakai baju kurung dimulai dari leher lalu diulurkan ke bawah sampai kaki. Sedangkan himar atau kerudung itu setinggi-tingginya adalah kepala, sedangkan sebawah-bawahnya adalah melewati dada ke bawah. Jadi, ketika Allah menjelaskan, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, itu artinya, hendaklah mereka mengulurkan baju kurungnya ke seluruh tubuh mereka, yaitu dimulai dari leher mereka sampai kaki. Jadi tidak mungkin kata ulur di sini naik ke kepala. Wallahu alam. Kesimpulannya adalah, wanita mukmin wajib memakai jilbab seperti yang dikatakan dalam surat An-Nur 31. Dan wajib memakai baju kurung seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab 59. Jadi surat Al-Ahzab ayat 59 itu hanya menceritakan tentang baju, sedangkan surat An-Nur menceritakan tentang kerudung. Seseorang penanggung jawab dalam rumah tangga, seperti ayah atau suami, wajiblah hukumnya membina keluarganya ke jalan agama, serta menganjurkan mereka agar menutupi auratnya. Sebab, dalam masalah wanita sangat besar fitnahnya. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, artinya, tidaklah aku tinggalkan untuk umatku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali perempuan. Wallahu alam. Di sini kami tidak lagi menjelaskan dalil yang mewajibkan cadar, karena sudah diketahui secara umum tentangnya. Selain banyak kitab
Kitab yang menyebutkannya, tentu memakainya pun lebih baik bagi wanita untuk keselamatan diri dari sisi waranya, dibandingkan menunjukkan wajah yang akhirnya diketahui banyak laki-laki dan fitnahnya pun tentu lebih besar. Adapun ulama yang tidak mewajibkannya adalah 1. Seorang ulama tua daripada Imam Nawawi, yaitu Asyrozi dalam Kitab Muhadzab, mengatakan tidak wajib cadar. 2. Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, mengatakan tidak wajib cadar. 3. Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan tidak wajib cadar. Hanya Allah menyuruh kita merunduk. 4. Fatwa Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki yang di Makkah, beliau mengatakan tidak wajib. 5. Dalam Fatwa Al-Muasyirah Yusuf Qardawi mengatakan tidak wajib cadar. 6. Syekh Fatih Al-Misri, Al-Azhari, dalam kitabnya, Fadai Al-Wahabiyah halaman 78. 7. Al-Hafiz Amujtahid Muhammad bin Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya, telah mengutip ijma umat Islam bahwa aurat wanita ajnabiyah di depan laki-laki lain adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tafsir, Takrib wa Tahzib, Salah Al-Halidi, Juz 5 Hektolumen 544. 8. Sedangkan Syekh Muhammad Ghazali dari Mesir mengatakan haram bercadar karena menghilangkan fitrahnya. Wallahu alam. Adapun dalil-dalil yang tidak mewajibkannya adalah firman Allah. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. An-Nur 30. Pertanyaan. Ada yang mengatakan, Allah memerintahkan laki-laki agar menahan pandangannya kepada wanita, karena wajah wanita itu aurat. Kalau bukan aurat tentu tak mengapa memandangnya. Dengan demikian, memakai cadar adalah wajib, katanya. Jawab. Kalau demikian memahami ayat, lalu bagaimana dengan ayat berikut ini? Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya. Qs. An-Nur 31. Dalam ayat ini, Allah juga melarang wanita memandang lelaki. Apakah berarti wajah lelaki termasuk aurat juga? Hingga lelaki wajib menutupi seluruh tubuhnya. Sebab kalau bukan aurat tentu tak mengapa dipandang wanita. Tentu bukan demikian maksudnya. Dalam ayat ini laki-laki yang beriman diperintahkan untuk menahan pandangannya. Kalau wanita menutupi seluruh tubuhnya, tentu lelaki tidak harus menahan pandangannya. Ketertarikan lelaki pada wanita itu adalah berawal dari wajah dan telapak tangannya. Andaikan wanita menutupi semua tubuhnya, tentu tak ada pandangan yang harus ditahan. Ayat ini bukan bermaksud setiap yang tidak boleh dipandang itu adalah aurat dan setiap yang bukan aurat itu boleh dipandang. Bukan, dan bukan. Sebab wajah lelaki bukanlah aurat, tapi mengapa Allah memerintahkan wanita agar menahan pandangannya? Wallahu alam. 1. Firman Allah, artinya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Qs pukul 24.31. Ayat ini tidak dinasak, maka mengambil hukum darinya adalah hak. Dalam Fatwa Syekh Muda Wali Darussalam Labuhan Haji yang disusun oleh Tengku Basya Kamal Negeri Long, Kuta Raja Aceh Besar, padahal 36 dikatakan bahwa ayat ini tidak dinasak. Wallahu alam. Tentang perhiasan yang biasa nampak, dalam ayat di atas, disebutkan dalam sebuah riwayat Abi Syaibah dan Ismail Kadi, Ibnu Abbas berkata, adalah wajah dan telapak tangan. Dengan demikian, wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat yang wajib ditutupi. Perkataan yang serupa juga diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Ibnu Umar. Berdasarkan penafsiran dari kedua sahabat ini jelas bahwa wajah
Dan telapak tangan wanita boleh kelihatan, sehingga bukan merupakan aurat wanita yang wajib ditutupi. Wallahu alam. 2. Firman Allah. Artinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada lehernya mereka. Surat An-Nur, 31. Ibnu Hazm berkata, Allah Ta'ala memerintahkan para wanita menutup himar kerudung pada belahan-belahan baju, dada dan lehernya, maka ini merupakan nas menutupi aurat, leher dan dada. Dalam firman Allah ini juga terdapat bolehnya membuka wajah tidak. Mungkin selain itu Al-Muhalla 3 Hektolumen 216-217. Karena makna himar, kerudung adalah penutup kepala. Demikian diterangkan oleh para ulama, seperti diterangkan dalam An-Nihayah karya Imam Ibnul Atsir, Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir Fathul Qadir karya Syaukani, dan lainnya. Wallahu alam. Pertanyaan. Dalam ayat di atas ada disebut kata-kata himar yang artinya kerudung. Apakah kerudung itu? Jawab. Disinilah letak perbedaan yang membuat khilafiyah itu. Ada yang memaknakan penutup kepala, wajah, sampai dada. Ada juga yang memaknakan penutup kepala selain wajah. Karena mengambil dari dalil berikut ini. Dari Aisyah bahwasanya Nabi petik terbalik bersabda, Allah tidak akan menerima salat wanita yang telah haid, kecuali memakai kerudung. Hari, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadits ini sahih menurut Ibnu Huzaimah. Kalau himar dalam hadits di atas diartikan kerudung yang menutupi wajah, berarti himar dalam hadits ini juga sama. Artinya wanita yang salat wajib juga menutupi wajahnya. Karena ada kata-kata himar. Wallahu alam. 3. Dalam riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Luhayyah dari Iyad bin Abdullah, bahwa dia mendengar Ibrahim bin Ubaid bin Rafi'ah Al-Ansari menceritakan dari bapaknya, dari Asma binti Umais yang berkata, Rasulullah masuk menemui Aisyah, dan di dekatnya ada saudarinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Asma memakai pakaian buatan Syam yang longgar lengan bajunya. Ketika Rasulullah melihatnya, Rasulullah berpaling darinya. Adapun hadisnya adalah bahwa Asma bintu Abu Bakar menemui Rasulullah dengan memakai pakaian tipis, maka Rasulullah berpaling daripadanya dan berkata, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika telah mendapatkan haid, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wanita seharusnya tidak boleh memakai baju yang longgar lengannya, sebab akan kelihatan bagian lengannya, sedangkan lengan tangannya itu adalah aurat. Adapun selain itu haruslah longgar dalam arti dilarang memakai pakaian ketat walaupun auratnya tertutup. Seorang muslimah berpakaian muslimah hukumnya wajib. Pakaian muslimah bukanlah asal menutup aurat, tetapi wajib memenuhi standar sunnah, yaitu berpakaian longgar dan berjilbab panjang sampai melewati dada, karena begitulah maksud dari surat An-Nur ayat 31 itu. Dan ayat ini menjelaskan wajib mengulurkan kudung, jilbab bukan dalam bentuk jilbab gaul yang dibelit ke leher. Jilbab yang dalam bentuk songkok saja, bukanlah pakaian muslimah pada hakikat, karena Allah memerintahkan kita untuk memenuhi perintahnya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Al-Anfal 24. Wallahu alam. Inilah pakaian Islam yang sesungguhnya. Maka dengan ini kami sarankan mintalah pakaian kepada Allah agar Allah memberikannya. Dalam kitab Matan Arba'in pada hadits yang ke-24 disebutkan sebuah hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari hari Imam Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman, pertengahan hadits itu adalah, wahai hambaku, kamu semua lapar kecuali yang ku beri makan.
Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua telanjang kecuali yang kuberi pakaian, oleh karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Perhatikan hadits di atas dengan baik, lalu jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Ketika Anda lapar, pernahkah Anda minta makanan kepada Allah? 2. Makanan yang seperti apa yang Anda minta? 3. Makanan seperti apa yang Anda dapatkan, halal atau haram? 4. Jika Anda menemukan yang haram, apakah Anda mau memakannya? 5. Jika Anda memakannya, apakah ini jawaban dari permohonan Anda? Anda orang yang berakal, Anda mengerti baik dan buruk, Anda orang yang beriman, pada Anda ada pedoman, pantaskah Anda tersesat? Perhatikan lagi. 1. Pada hakikat Anda telanjang, pernahkah Anda meminta pakaian kepada Allah? 2. Kalau Anda tidak memintanya, apakah Anda tidak bertuhan? 3. Kalau Anda bertuhan, mengapa Anda tidak meminta kepadanya? 4. Kalau Anda meminta pakaian, model seperti apa yang Anda minta? 5. Pakaian seperti apa yang Anda dapatkan? 6. Kalau Anda mendapat pakaian yang bukan muslim, apakah Anda masih memakainya? 7. Kalau Anda memakainya, apakah ini jawaban dari doa Anda itu? Banyak orang meminta kepada Allah namun jarang mereka minta yang benar menurut agama. Di hati mereka yang penting dapat, tak perlu baik atau buruk, yang penting ada. Bahkan ada orang sengaja minta yang di luar aturan agama kita, walaupun dia Islam. Begitukan Islam yang Anda maksud? Perbandingan. Di dekat rumah Anda ada dua toko roti yang berbeda bentuk dan rasanya. Katakanlah toko Mel dan toko Hasan. Mereka sama-sama menjual roti, namun rasanya tidak sama. Ibu Anda sangat membenci roti yang ada di toko si Mel, karena bentuk dan rasanya tidak baik. Anda anak yang baik dan ibu Anda sangat menyayangi Anda, ketika ibu Anda memerintahkan Anda untuk membeli roti di toko si Hasan dan melarang Anda membelinya di toko si Mel, tentu Anda berjanji mematuhinya. Nah, jika Anda melanggar janji itu, ternyata Anda membelinya bukan di toko si Hasan tetapi Anda membelinya di toko si Mel, maka setelah Anda menyerahkan kepada ibu Anda, apakah ibu Anda tahu? Ya, karena berbeda bentuk dan rasanya. Apakah ibu Anda kecewa? Di dunia ini ada pakaian muslim dan ada pakaian yang bukan pakaian muslim. Allah menyukai pakaian muslim, Allah mengetahuinya. Jangankan Allah dan orang yang beriman, orang kafir saja tahu kalau itu bukan pakaian muslim, tentu Allah membencinya. Ketika Allah menyuruh Anda meminta pakaian kepadanya, apakah Anda meminta pakaian muslim atau asal pakaian? Jawablah. Ketika Anda membeli baju di toko, apakah Anda memilihnya? Jika diberikan kepada Anda baju yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, apakah Anda mau? Tentu tidak. Kalaulah Anda orang yang beriman, tentunya Anda menyukai pakaian muslim. Ketika Anda telanjang, tentunya Anda meminta pakaian yang muslim kepada Tuhan Anda. Nah, mengapa pakaian yang menyelimuti Anda sekarang bukan pakaian muslim? Apakah Anda terpaksa, atau keinginan Anda tidak perlu menjawabnya sekarang, karena Anda akan mempertanggung jawabkannya di akhirat nanti. Saya hanya mengingatkan Anda. Mudah-mudahan Anda mengerti. Orang-orang akan selalu memakai apa-apa yang sesuai dengan keinginannya, dan Allah memberikan apa diinginkan makhluknya. Pastikan iman di hati Anda, dan mohonlah yang sesuai dengan iman itu. Allah Maha Bijaksana, Allah akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan keadaan makhluknya. Jika di hati Anda ada iman, tentu Allah menolong Anda, tapi kalau di hati Anda ada setan,
Tentulah setan itu berusaha menyesatkan Anda. Allah berfirman, Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah Syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Kekafiran mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 257. 4. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah memboncengkan Al-Fadl bin Abbas, kemudian beliau berhenti untuk memberikan fatwa kepada orang banyak. Datanglah seorang wanita yang cantik dari suku Hatsam, meminta fatwa kepada Rasulullah. Mulailah Al-Fadl melihat wanita tersebut, dan kecantikannya mengagumkannya. Nabi pun berpaling, tetapi Al-Fadl tetap melihatnya. Maka Nabi memundurkan tangannya dan memegang dagu Al-Fadl. Kemudian memalingkan wajah Al-Fadl dari melihatnya. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan dia menyebutkan bahwa permintaan fatwa itu terjadi di tempat penyembelihan kurban, setelah Rasulullah melempar jumrah. Kemudian Ali menambahkan, maka Abbas berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, kenapa Anda mayalingkan anak pamanmu? Beliau menjawab, aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, sehingga aku tidak merasa aman dari syaitan menggoda keduanya. Hari Tirmizi dan Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Dengan ini berarti, bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah tahallul selesai dari ihram, sehingga wanita tersebut bukanlah muhrimah, wanita yang sedang berihram dengan haji atau umroh. Ibnu Hazm berkata, seandainya wajah wanita merupakan aurat yang wajib ditutupi, tidaklah beliau membenarkan wanita tersebut membuka wajahnya di hadapan orang banyak. Pastilah beliau memerintahkan wanita itu untuk menurunkan jilbabnya dari atas kepala untuk menutupi wajah. Dan seandainya wajahnya tertutup, tentulah Ibnu Abbas tidak mengetahui wanita itu cantik atau buruk. Ibnu Battal mengatakan, di dalam hadits ini terdapat perintah untuk menahan pandangan, karena khawatir fitnah. Konsekuensinya, jika aman dari fitnah, maka tidak terlarang. Hal itu dikuatkan bahwa Nabi tidak memalingkan wajah Al-Fadl sampai dia menajamkan pandangan, karena kekagumannya terhadap wanita tersebut, sehingga beliau khawatir fitnah menimpanya. Di dalam hadits ini juga terdapat dalil pertarungan watak dasar manusia terhadapnya serta kelemahan manusia dari kecenderungan dan kekaguman terhadap wanita. Juga terdapat dalil bahwa istri-istri kaum mukminin tidak wajib berhijab sebagaimana istri-istri Nabi, karena kalau memang hal itu wajib bagi seluruh wanita, pastilah Nabi memerintahkan kepada wanita dari suku Hatsam tersebut untuk menutupi dirinya dan tidak memalingkan wajah Al-Fadl. Di dalamnya juga terdapat dalil bahwa menutup wajah wanita tidak wajib hukumnya. Para ulama berijma bahwa wanita boleh menampakkan wajahnya ketika salat, walaupun dilihat oleh laki-laki asing. Fathul Bari 11/8. Peristiwa ini terjadi di akhir kehidupan Nabi di hadapan Rasulullah sehingga hukumnya muhkam tetap tidak dihapus. Wallahu a'lam. 5. Hadits riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah berkata Aku menghadiri salat hari Id bersama Rasulullah, beliau memulai dengan salat sebelum khutbah, dengan tanpa azan dan tanpa iqomat. Kemudian beliau bersandar pada Bilal, memerintahkan untuk bertakwa pada Allah dan mendorong untuk mentaatinya. Beliau menasehati dan mengingatkan orang banyak. Kemudian beliau sampai mendatangi para wanita, lalu beliau menasehati dan mengingatkan mereka. Beliau bersabda, hendaklah kamu bersedekah, karena mayoritas kamu adalah bahan bakar neraka jahanam. Maka berdirilah seorang wanita dari tengah mereka, yang pipinya merah kehitam-hitaman,
lalu bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Karena kamu banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami." Kata Jabir, maka wanita itu mulai bersedekah dengan perhiasan mereka yang berupa giwang dan cincin, mereka melemparkan pada kain Bilal. Hadits ini jelas menunjukkan wajah wanita bukan aurat, yakni boleh wanita membuka wajah, sebab jika tidak, pastilah Jabir tidak dapat menyebutkan bahwa wanita itu pipinya merah kehitam-hitaman. Wallahu alam. 6. Hadits dari Jarir bin Abdullah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan tiba-tiba tidak sengaja, maka beliau bersabda, palingkan pandanganmu." Hari Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Al-Qadi Iyad berkata, para ulama berkata, di sini terdapat hujah bahwa wanita tidak wajib menutupi wajahnya di jalan, tetapi hal itu adalah sunnah yang disukai dan yang wajib bagi laki-laki adalah menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan yang syar'i, dibenarkan agama. Hal itu disebutkan oleh Muhyiddin An-Nawawi, dan beliau tidak menambahinya. Ada busi Syariah 1:187. 7. Sabda Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalibah, "Wahai Ali, jangan engkau turutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua karena engkau berhak, yakni tidak berdosa pada pandangan pertama, tetapi tidak berhak pada pandangan kedua." Hari Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Hadits ini juga menunjukkan tentang tidak wajibnya wanita bercadar, sebab ketika Ali melihat wanita muslimah yang menampakkan wajahnya, Ali melihatnya. Rasulullah membenarkan penglihatan pertama dan melarang penglihatan berikutnya. Andaikan wanita wajib bercadar, tentu Rasulullah menegur wanita itu sekalian. Inilah yang dimaksud dalam ayat surat An-Nur 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. An-Nur 30. Menjaga pandangan ini, bukan hanya diperintahkan pada kaum laki-laki saja, tetapi sama juga pada wanita. Allah berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya." QS An-Nur 31. Dalam ayat ini, Allah juga melarang wanita memandang lelaki. Kalau memandang wanita terlarang karena wajahnya aurat, tentu memandang lelaki juga demikian. Apakah berarti wajah lelaki termasuk aurat juga? Hingga lelaki wajib menutupi seluruh tubuhnya. Sebab kalau bukan aurat, tentu tak mengapa dipandang wanita. Tentu tidaklah demikian maksudnya. Wallahu alam. 8. Aisyah berkata, dahulu wanita-wanita mukminat biasa menghadiri salat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan selimut. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka. Ketika setelah menyelesaikan salat, tidak ada seorang pun yang mengenal mereka karena gelap. Hari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, dan sebagian kami tidak mengenali wajah yang lain. Hari Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Dari perkataan Aisyah, tidak ada seorang pun mengenal mereka. Karena gelap dapat dipahami, jika tidak gelap niscaya dikenali. Sedangkan mereka dikenali menurut kebiasaan dari wajah yang terbuka. Wallahu alam. 9. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 1150, Hari Imam Muslim, dan Abu Dawud nomor 4816, dikatakan. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi, beliau bersabda, jangan kamu duduk-duduk di jalan. Maka para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap. Rasulullah bersabda, jika kalian enggan meninggalkan bermajlis di jalan, maka berilah hak jalan. Sahabat bertanya, apakah
hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dalam hadits ini ada perintah untuk menundukkan pandangan. Tentulah maksudnya jika pada tempat tersebut melintas seorang wanita, jangan pandang wajahnya. Tundukkanlah pandangan kalian. Wallahu alam. 10. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sal bin Sa'd berkata, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku kepada Anda." Maka Rasulullah petik terbalik melihatnya, beliau menaikkan dan menurunkan pandangan kepadanya. Lalu beliau menundukkan kepalanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, dalam hadits ini juga terdapat dalil bolehnya memperhatikan kecantikan seorang wanita karena berkehendak menikahinya. Fathul Bari 9 Hektolumen 210. Wallahu alam. 11. Hadits dari Abdurrahman bin Abisa. Saya mendengar Ibnu Abbas ditanya, apakah Anda pernah menghadiri salat Id bersama Nabi? Dia menjawab, ya, dan jika bukan umurku yang masih kecil niscaya saya tidak menyaksikannya. Rasulullah keluar, sampai mendatangi tanda yang ada di dekat rumah Kasir bin Saud, lalu beliau salat, kemudian beliau berkhutbah. Kemudian beliau bersama Bilal mendatangi para wanita, kemudian menasehati mereka, mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Aku lihat para wanita mengulurkan tangan mereka, melemparkannya cincin dan lainnya sebagai sedekah ke kain Bilal. Kemudian dia dan Bilal pergi. Hari Bukhari, Abu Daud dan Nasai. Dalam hadits ini Ibnu Abbas berkata, aku melihat mereka para wanita mengulurkan tangannya. Maka benarlah tangan dan wajah bukanlah aurat yang wajib ditutupi. Imam Ahmad meriwayatkan dengan tambahan Nabi membacakan Bayatun Nisa, surat Al-Mumtahanah 12 padahal ayat ini turun pada Fathul Mekah, tahun 18 Hijriyah sebagaimana perkataan Mukatil, sedangkan perintah jilbab turun pada tahun antara 3-5 ketika Nabi menikahi Zainab binti Jasi. Jadi tidak tepat dalil ini dibantah dengan perkiraan kemungkinan turunnya ayat ini sebelum turunnya ayat hijab. Wallahu alam. 12. Hadits dari Subayyah binti Al-Harisa, bahwa dia menjadi istri Sa'ad bin Haulah, lalu saat wafat pada Haji Wada, dan dia seorang Badari, seorang yang ikut perang Badar. Lalu Subayyah binti Al-Haris melahirkan kandungannya sebelum selesai 4 bulan 10 hari dari wafat suaminya. Kemudian Abu Sanabil yakni Abu Bakar menemuinya ketika nifasnya telah selesai, dan dia telah memakai celak mata, dan memakai inai pada kuku tangan dan bersiap siap. Lalu Abu Sanabil berkata kepadanya, jangan terburu-buru atau kalimat semacamnya, mungkin engkau menghendaki nikah. Hari Imam Ahmad. Hadits ini menunjukkan bahwa kedua telapak tangan dan wajah bukanlah aurat pada kebiasaan wanita para sahabat, karena jika merupakan aurat yang wajib ditutupi tentu Subayyah tidaklah menampakkannya di hadapan Abu Sanabil. Peristiwa ini nyatanya terjadi setelah turunnya perintah jilbab, yaitu setelah Haji Wada, tahun 10 Hijriyah. Wallahu alam. 13. Hadits dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah pernah melihat seorang wanita sehingga wanita itu mempesona beliau, maka beliau mendatangi istrinya yang bernama Saudah yang sedang membuat minyak wangi, dan di dekatnya ada banyak wanita. Maka wanita-wanita itu meninggalkan beliau, lalu beliau menunaikan hajatnya. Kemudian beliau bersabda, siapa lelaki yang melihat seorang wanita sehingga wanita itu mempesonanya, maka hendaklah ia pergi kepada istrinya, karena sesungguhnya pada istrinya itu ada yang semisal apa yang ada pada wanita yang mempesonanya itu. Hari
Imam Muslim, Ibnu Hibban, Dairami. 14. Atta bin Abi Rabah berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan seorang wanita dari penghuni surga? Aku menjawab, ya. Dia berkata, itu wanita yang hitam. Dia dahulu mendatangi Nabi, lalu berkata, sesungguhnya aku berpenyakit ayan dan jika kambuh auratku terbuka, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Beliau menjawab, jika engkau mau bersabar terhadap penyakit ini, engkau mendapatkan surga, tetapi jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Wanita tadi berkata, aku akan bersabar, tetapi jika kambuh penyakitku, auratku terbuka, maka berdoalah kepada Allah untukku agar jika kambuh auratku tidak terbuka, maka beliau mendoakannya. Hari Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dalam hadits ini menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat. Sebab jika wajah termasuk yang wajib ditutupi, tentu Ibnu Abbas tidak berkata, itu wanita yang hitam. 15. Ibnu Abbas berkata, dahulu ada seorang wanita yang sangat cantik, salat di belakang Rasulullah, maka sebagian laki-laki maju, sehingga berada di saf pertama agar tidak melihat wanita itu. Tetapi ada sebagian orang mundur, sehingga berada di saf belakang. Jika ruku, dia dapat melihat wanita itu dari sela ketiaknya. Maka Allah menurunkan ayat, dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripadamu. Qs. Al-Hijr 24. Hadits ini juga menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat yang wajib ditutupi. 16. Hadits seorang Sabiyah. Rasulullah masuk ke rumahku ketika aku sedang makan dengan tangan kiriku karena aku seorang wanita yang kidal. Maka beliau memukuli tanganku sehingga sesuap makanan jatuh, lalu beliau bersabda, jangan engkau makan dengan tangan kirimu sedang Allah telah menjadikan tangan kanan untukmu, atau bersabda sedang Allah menyembuhkan tangan untukmu. Hari Imam Ahmad dan Tabrani. 17. Kisah ketika Fatimah binti Qais dicerai talak 3 oleh suaminya. Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, memerintahkan agar dia beribadah di rumah Ummu Syuraik. Tetapi kemudian beliau mengutus seorang lagi kepadanya dengan mengatakan bahwa Ummu Syuraik biasa didatangi oleh orang-orang Muhajirin yang pertama. Maka hendaklah engkau pergi ke rumah Ibnu Umi Maktum yang buta, karena jika engkau melepaskan himar atau kerudung penutup kepala, dia tidak akan melihatmu. Fatimah binti Qais pergi kepadanya. Hari Imam Muslim. Hadits ini menunjukkan wajah bukan aurat, karena Nabi membenarkan Fatimah binti Qais dengan memakai himar dilihat oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa wajah tidak wajib ditutupi, sebagaimana kewajiban menutup kepala. Tetapi karena beliau khawatir dia melepaskan himarnya kerudung sehingga akan nampak apa yang harus ditutupi, maka beliau memerintahkannya dengan yang lebih selamat untuknya. Wallahu alam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.